Panjenengan selaku orang tua mungkin sudah menganggap diri apapun yang diminta oleh anak saya akan saya kasih. Tapi panjenengan masih belum bisa untuk menyamai mungkin secuil sifat maha pemurah Allah. Allah itu bukan sekedar pemurah, tapi maha pemurah. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Bayangin kalau sampai Habib Akmani dilahirin menjadi umatnya Nabi Musa. Entah kira-kira ikut Nabi Musanya atau untung kita ini umatnya Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin sekalian rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas salah satu sifat Allah, yakni zat yang maha pemurah. Untuk bisa kita membayangkan bagaimana sifat pemurah Allah, kita sekarang bersama-sama memikirkan siapa orang yang kita anggap paling pemurah kepada kita. Jadi panjenengan saya yakin semuanya mempunyai sosok-sosok, baik itu orang tua, bapak, ibu, atau kakek, atau nenek, atau siapa saja yang kita anggap dialah orang yang paling pemurah. Kalau kita mau sesuatu, kita membutuhkan sesuatu, yang diminta oleh kita pasti akan dikasih selama punya. Dan ini insya Allah sifatnya orang tua kepada anak. Gini apa boten? Sepelit apapun seseorang, sekikir apapun seseorang, kalau sudah sama anaknya, atau mungkin sama keluarganya, sama istrinya, insya Allah masih tetap sebagai seorang yang pemurah. Nah, setelah kita bisa membayangkan siapa sosok-sosok yang kita anggap pemurah, hingga kita pun merasa senang ketika ada orang yang pemurah kepada kita, orang yang loman kepada kita, orang yang lampe kepada kita melihat orang itu senang. Itu kepada orang yang loman atau pemurah kepada kita. Nah, Allah itu adalah zat yang maha pemurah. Kemahapemurahan Allah kepada makhluknya itu melebihi sifat pemurahnya orang tua kepada anaknya. Panjenengan selaku orang tua mungkin sudah menganggap diri apapun yang diminta oleh anak saya akan saya kasih. Tapi panjenengan masih belum bisa untuk menyamai mungkin secuil sifat maha pemurah Allah. Allah itu bukan sekedar pemurah, tapi maha pemurah. Manusia tidak ada yang bisa memiliki sifat ini. Bahkan orang tua kepada anaknya pun begitu. Ciri-cirinya, meskipun anak kalau sedikit-sedikit minta ini, sudah dikasih minta ini, orang tua juga akan nyetop, ya jangan begitu nak. Ini apa betul? Tapi Allah, semakin sering Allah diminta, semakin sering kita mengeluhkan kebutuhan kita kepada Allah, Allah semakin senang. Ini salah satu ciri kemahapemurahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada satu nukilan ayat
Allah Subhanahu wa taala berfirman menunjukkan tentang kemaha-pemurahan Allah. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang melenakan kamu sehingga kamu bisa melupakan Tuhan kamu yang Maha Pemurah? Ini tentunya meskipun secara kalimat pakai insan, manusia secara umum, tapi dari makna ayat ini kepada orang-orang yang tidak taat, kepada mereka yang melakukan maksiat dan melupakan Allah. Bahasa kita begini, kalau umpamanya kita, nak, kenapa kamu nak kok lebih cinta tetangga nak dibandingkan ayah kamu? Kamu butuh apa yang ngasih ya ayah kamu nak. Kamu butuh sesuatu mau beli motor, ayah kamu beliin nak sampai nyicil-nyicil. Tapi kenapa kok kamu lebih sayang ke tetangga daripada anak kamu? Kalimatnya begini. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang melenakan kamu sehingga kamu bisa melupakan Tuhan kamu yang Maha Pemurah? Terus diteruskan dalam ayat ini, alladzi khalaqaka, Tuhan yang sudah menciptakan kamu, fasawwaka, kemudian yang sudah menyeimbangkan, fa'adalak, Tuhan yang sudah menciptakan kamu sehingga kamu nafas enak, kamu bisa buang air kecil, kamu bisa buang air besar, kalau kamu berdiri bisa seimbang, kamu berjalan bisa enak, kamu tidur enak. Kurang apa saya wahai manusia? Kok kamu bisa terlena hingga melupakan saya? Ini bahasa kita begitu. Ini Allah katakan kepada mereka yang tentunya yang sudah melupakan Allah, bermaksiat kepada Allah, bukan kepada yang taat, meskipun disebut sebagai manusia. Kita bisa bayangin kepada anak kita yang selalu kita kasih uang, kebutuhannya kita kasih, tapi kok anak kita lebih nurut ke tetangga ya daripada orang tuanya. Gimana kira-kira? Lo apa betul? Sebagai orang tua, padahal tetangga nggak pernah ngasih apa-apa, malah sering dibentak-bentak, waktu kecil nggak dipeduliin. Kok bisa-bisanya nak? Kenapa nak? Kurang apa bapak nak? Nah itu bahasanya begitu. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Buang angin enak, terasa nyaman lagi. Buang air kecil, enak, nyaman, bernafas, enak. Mungkin panjenengan sudah merasakan bagaimana masa-masa muda, usia 30 tahun ke bawah. Bagaimana fitnya kondisi itu tubuh. Kalau sekarang mungkin kamar kita sudah banyak dengan remason atau balsem, sedikit-sedikit sudah capek semua. Saya untung dikasih jamunya Baromadi itu. Kalau sudah tidak minum itu 2 hari, udah seperti lari 30 kilo itu. Pendet ke fibade. Tapi itu masih enak. Kita bisa bayangin. Itu masih terasa. Betapa penciptaan kita ini betul-betul sempurna. Bayangin kalau sampai Allah menciptakan hidung kita loh bener-bener ya tas. Kalau hujan harus tutup hidung. Untung hidungnya ada sini. Ada bulunya lagi. Mata kita ada alisnya. Coba panjenengan alisnya dicukur. Mau melai itu sulit gitu, Pak. Saya pernah dulu main kompor, jadi kebakar semua. Jadi ya itu.
Kita nggak bayangin itu. Alis saja itu alis. Cik Gun alis, Mbak Gunting. Ini cuman variasi nggak berguna. Makanya panjenengan lihat, ini variasi nggak berguna. Silakan cukur. Jari kok 5 ya? Kenapa kok bukan 30? Jadi biar enak namanya. Hanya Allah yang tahu ini. Hitungan begini. Tapi tangan saya kan nggak sekuat kuda. Kalau kuda bisa cepat ini. Hanya Allah yang kita merasakan nikmatnya itu. Untung kita ini bisa berjalan dengan dua kaki. Bayangin. Kalau sampai manusia dijadikan seperti hewan yang berjalan harus menggunakan 4 kaki. Lucu. Maka ketika kita merasa sehat berjalan dengan 2 kaki, kita harus menikmati itu. Sudah banyak yang sudah waktunya mendekati untuk bertemu dengan Allah, biasanya kakinya nambah 1 lagi, menjadi 3 kaki. Gini apa betul? Itu peringatan. Jadi, fasawwaka fa'adalak. Hanya ingin mengatakan, sedemikian maha kasihnya Allah, sampai kepada orang yang suka maksiat pun dibilang, opo osili, baca kita begitu. Opo Bib, Iskak. Kenapa? Kenapa kamu Bib? Setiap kali wirid kok kamu tidur? Kok sulit sekali kamu waktunya 5 menit saja untuk waktunya sholat. Waktunya sholat. Luangin waktunya untuk saya. Kenapa waktunya sholat ada adzan berkumandang tapi kamu kok masih terlena? Nah, itu bahasanya begitu. Allah itu maha segalanya. Kalau seperti Pak Prabowo sebagai presiden saja bisa memberikan abolisi dan amnesti, Allah lebih dari itu. Yang sudah jelas-jelas salah, yang sudah dihukum, dipenjara, presiden itu lo bisa memberikan abolisi dan amnesti. Presiden mungkin sayang kepada rakyatnya yang diberi abolisi dan amnesti. Itu sayang. Allah maha sayang. Ribuan amnesti pasti bisa Allah berikan. Allah maha penyayang, maha pemurah, maha welas asih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim nabbaha al-ghafil an sifatil haq. Jadi Allah memberikan peringatan kepada orang yang lalai dari sifat Allah yang ini. Allah Maha Pemurah. Kurang apa, Duk? Wahai hambaku, kurang apa saya ini? Ini. Fa'innahu min karomihi aujadahu. Termasuk dari kemaha pemurahan Allah itu, Allah telah menjadikan kita dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Apalagi Allah menjadikan kita sebagai umatnya Rasulullah. Bayangin kalau sampai Habib Atmani dilahirin menjadi umatnya Nabi Musa. Entah kira-kira ikut Nabi Musanya atau untung kita ini umatnya Nabi Muhammad. Kalau seperti kita jadi umatnya Nabi Musa, apa enggak termasuk yang digulung sama ombak? Atau Habib Iskak jadi umatnya Nabi Nuh, kok bisa-bisanya kita ini yang hidungnya nggak mancung, yang bukan orang apa-apa, dipilih oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah. Panjenengan yakin nggak kalau panjenengan ini sebagai sebaik-baiknya umat? Kita ini sebaik-baiknya umat. Meskipun potongannya seperti ya
Roni, Budin. Sengaja Habib Iskak itu apa? Alves minggir terus supaya gak disebut-sebut. Biasanya di tengah Alves. Sembunyi. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kenapa sampai Allah ingatkan kita? Padahal Allah bisa saja langsung melenyapkan. Woi, ini sudah dikasih nafas gratis, nafasnya enak, kentut enak, kencing enak, buang air besar enak. Kok masih tidak nyembah saya? Wis, jadi rubah, jadi tanah. Bisa saja Allah seperti itu. Tapi sekali lagi, karena kemaha pemurahan Allah, Allah ingin kita semuanya ini berada di surga. Dan memang begitu. Salah satu ciri dan keistimewaan umat Rasulullah itu, bagaimana di dalam berjanji, umat Rasulullah itu dibagi menjadi 3. Sepertiga umatnya Rasulullah itu, mereka itu masuk ke surga bighairi hisab. Allahumma sholli ala Muhammad. Sepertiganya lagi, mereka itu mati dengan membawa dosa. Tapi langsung diampunin oleh Allah. Ya karena sudah diampunin, masuk. Sepertiganya lagi, banyak sekali dosa mereka itu, sampai Allah menyuruh malaikat, delok, coba itu sepertiganya umat Rasulullah tuh, sepertinya ada, enggak ada orang, enggak ada Ikhwan Tijani, enggak ada itu. Tapi kok kelihatannya itu ada siapa itu? Putin. Meskipun kita masuk di sepertiga ini, tapi insya Allah nggak mungkin. Karena saya menjadi saksi panjenengan ini termasuk yang ikhlas dalam berzikir. Meskipun saya lihatnya di sini kopinya Budin pada habis itu. Coba akan datang kalau ada helala apa wadifah taruh kopi, Bang. Tetap ya. Yang sepertiga lagi, Allah menyuruh malaikat untuk melihat seberapa besar dosanya. Dilihat oleh malaikat, kemudian lapor, ya Allah, dunubuhum kal jibal. Dosa-dosa mereka banyak sekali, ya Allah. Diistilahkan oleh Rasulullah kal jibal, seperti gunung. Sampai tidak terhingga, saking banyaknya. Illa annahum, hanya saja mereka itu sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Jadi kebaikannya itu tidak lain cuman baca syahadat. Untung kawin orang itu, ya Allah. Karena sekarang itu salah satu sebabnya saya kalau ngakatin orang itu, coba pastikan baca syahadat dulu. Meskipun saya tahu muslim yang jelas. Nah, setelah itu baru saya tambahin, coba baca salat Fatih. Nah, itu adanya saya sendiri. Karena yaitu mungkin dengan kesaksian bersyahadat ini menjadi catatan, meskipun kita masuk yang golongan yang paling jelek, sepertiga yang paling jelek, paling banyak dosanya, tapi kepada umat yang paling jelek, umatnya Rasulullah yang sepertiga ini, Allah lantas mengatakan, ya sudah, pindahkan mereka ke surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini contoh kemahamurahan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi sebagai contoh, Habib Atmani, coba katakan, saya beriman. Saya beriman. Panjenengan
boleh percaya, boleh meragukan kalau Habib Atmani bilang saya beriman. Allah menyuruh Rasulullah, "Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail." Ila akhir ayat. Allah menyuruh Nabi Muhammad, Muhammad katakan, amanna billah. Kemudian Rasul mengatakan, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Yang pertama, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan kami beriman, bukan mengatakan saya beriman. Siapa kami di sini? Saya, Rasulullah, dan umatnya. Keimanan kita ini sudah diwakilkan oleh Rasulullah. Kalau sudah Rasulullah yang menyatakan kami beriman, ya Allah, Rasulullah ya, wakil kita dalam beriman, bukan wakil rakyat. Kalau umpamanya wakil rakyat yang bilang kami mewakili masyarakat Malang Raya beriman, ya Allah, ya kita mempercayakan iman kamu aja belum jelas, kok mau mewakilin kita. Tapi ini yang mewakilkan kita adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, kekasih Allah, orang yang paling bertakwa, dan yang jelas orang yang paling beriman. Orang yang paling beriman, yang paling mengenal Allah, menjadi wakil kita di hadapan Allah dan mewakilkan kita untuk mengucapkan amanna billah. Saya dan Budin, amin Allahumma amin, Habib Iskak, Al sembunyi apa yang kalau disebut. Saya dan semua umat saya beriman, ya Allah. Amanna billah. Kira-kira diterima enggak sama Allah? Yang ngucapin Rasulullah dan memang disuruh Allah. Allah menyuruh. Ini bukti kemahamurahan Allah. Allah nyuruh Nabi Muhammad. Kalau umpamanya Allah nyuruh, ya Fir'aun, kul amanna billah. Nah. Maaf, meskipun orang paling jahat, kalau Allah yang menyuruh, ya memang sudah disiapkan oleh Allah. Dan ini yang disuruh adalah Rasulullah. Yang menyuruh langsung Allah dan melalui lisannya Rasul. Amanna billah. Ai amantu wa jami'u ummati. Ini yang dimaksud dengan kami. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umat Rasulullah dan kita masuk dalam cakupan amanna billah yang diucapkan oleh Rasulullah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.